Halo dan selamat datang kembali di saluran kami. Hari ini, kita tidak akan membahas kemegahan kekuasaan, melainkan ironi paling pedih dalam sejarah modern Tiongkok, kisah Aisin Gioro Puyi, kaisar terakhir. Puyi adalah manusia yang menyaksikan kematian sebuah era kuno dan kelahiran sebuah negara komunis modern. Namun sepanjang hidupnya, ia tidak pernah benar-benar memegang kendali atas nasibnya sendiri. Kisah tragis ini dimulai pada tahun ke-1908. Saat itu, Puyi hanyalah seorang balita berusia 2 tahun 10 bulan ketika ia tiba-tiba diangkat menjadi Kaisar Xuantong ke-12 dari dinasti Qing. Bayangkan, ia menduduki singgasana naga di kota terlarang. Namun ia adalah kaisar yang hidup dalam sebuah gelembung, dikelilingi oleh ribuan kasim dan pelayan yang wajib memanjakannya. Setiap keinginannya dipenuhi, namun ia sama sekali buta terhadap revolusi yang mendidih di luar tembok Istana Merah. Ia adalah penguasa Tiongkok, tapi tidak tahu apa-apa tentang Tiongkok itu sendiri. Hanya berselang 3 tahun. Pada tahun 1912, Revolusi Xinhai meletus. Kekaisaran yang telah memerintah Tiongkok selama lebih dari 2000 tahun runtuh seperti tumpukan kartu. Ibu angkatnya, Ibu Suri Longyu, dipaksa menandatangani surat abdikasi. Puyi secara resmi kehilangan tahtanya. Namun, dalam sebuah perjanjian yang aneh, Republik Tiongkok yang baru mengizinkannya tetap tinggal di dalam kota terlarang. Selama 12 tahun berikutnya, ia adalah sebuah anomali, seorang kaisar tanpa negara, yang masih hidup dengan protokoler kekaisaran lengkap di tengah-tengah sebuah republik. Kehidupan aneh ini berakhir dramatis pada tahun 1924. Ketika Panglima Perang Feng Yuxi mengusirnya dengan todongan senjata. Tiba-tiba, Puyi yang kini berusia remaja, terlempar ke dunia nyata yang asing dan menakutkan. Alih-alih mencari kemerdekaan, Puyi malah mencari cara untuk mengembalikan kejayaan dinasti Qing. Sayangnya, kesempatan itu datang dari tangan yang salah, Kekaisaran Jepang. Jepang melihat Puyi sebagai alat yang sempurna untuk membenarkan ambisi teritorial mereka di timur laut Tiongkok. Pada tahun 1932, Jepang mendirikan negara boneka bernama Manchukuo di Maruya dan mengangkat Puyi sebagai kaisarnya. Namun Manchukuo adalah sebuah ilusi. Puyi adalah kaisar boneka. Ia tidak memiliki kendali militer, politik, atau bahkan kebijakan pribadinya. Setiap gerak-geriknya diawasi ketat oleh tentara kuantum Jepang. Di sana, ia hidup dalam ketakutan, mengetahui bahwa kekuasaannya hanyalah legalitas kosong yang diciptakan untuk menutupi pendudukan brutal. Mimpi untuk membangkitkan dinasti berubah menjadi mimpi buruk di bawah kontrol penjajah. Fase boneka ini berakhir pada tahun 1945 saat Jepang kalah dalam Perang Dunia II. Puyi ditangkap saat berusaha melarikan diri dan diserahkan ke Uni Soviet. Pada tahun 1950, ia diekstradisi kembali ke Tiongkok, yang kini berada di bawah kekuasaan komunis pimpinan Mao Zedong. Inilah babak paling transformatif dalam hidupnya, reedukasi. Puyi menghabiskan 10 tahun di pusat manajemen penjahat perang Fushun. Tempat itu dirancang untuk membersihkan dosa dan mengubah pengkhianat bangsa menjadi warga negara yang patuh. Di sana, sang kaisar yang sejak balita tidak pernah mengikat tali sepatunya sendiri. Dipaksa belajar mencuci pakaian, menanam sayuran, dan hidup mandiri. Lebih dari itu, ia dipaksa menghadapi dan mengakui perannya dalam kejahatan perang yang dilakukan Jepang. Proses ini sangat menyakitkan, tetapi secara perlahan mengubah dirinya dari seorang bangsawan yang egois menjadi seorang individu yang menyadari realitas. Pada tahun 1959, Puyi menerima pengampunan khusus. Kisah kaisar terakhir Tiongkok berakhir bukan di medan perang atau singgasana, melainkan di jalanan Beijing. Ia bekerja sebagai asisten tukang kebun di kebun raya dan kemudian sebagai pustakawan di Komite Nasional. Ia menikah dengan seorang perawat, Li Shuxian, dan menjalani sisa hidupnya sebagai warga negara biasa. Puyi meninggal pada tahun 1967 saat revolusi kebudayaan sedang memuncak. Ia hidup dan meninggal sebagai rakyat jelata, sebuah akhir yang tidak terpikirkan oleh siapapun saat ia dinobatkan. Di kisahnya, yang diabadikan dalam autobiografinya From Emperor Citizen dan film pemenang Oscar, tetap menjadi refleksi mendalam tentang kerentanan kekuasaan dan kekuatan transformasi. Bahkan bagi figur yang paling terasingkan oleh sejarah. Terima kasih sudah menonton.
Jika kalian menyukai cerita sejarah seperti ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.